Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Rizky Aliyudo akan nomor absen 19 akan menjelaskan tentang DNA. Pertama saya mulai dengan gen. Gen merupakan substansi membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi DNA dan juga RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak. Kemudian gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Fungsi gen ada dua, yaitu yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Kemudian pengertian DNA. DNA adalah suatu asam nukleat yang menyimpan semua informasi biologis yang unik dan berbeda dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. Struktur kimia DNA berbentuk makromolekul yang terdiri atas 3 macam molekul, yaitu deoksiribosa, asam fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dari DNA itu terdiri dari purin, adenin, guanin, dan pirimidin. Pada sel tubuh manusia yang mengandung 46 kromosom, diperkirakan terdapat 26.000 sampai 40.000 gen, dan gen ini diwariskan dari orang tuanya. Kemudian saya akan menjelaskan sifat DNA. Yang pertama itu merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Kedua, jumlah DNA itu konstan di setiap jenis sel dan spesies. Yang ketiga, kandungan DNA di dalam sel bergantung dari sifat atau genom sel atau bisa disebut jumlah kromosom di dalam sel. Keempat, dapat melakukan replikasi. Kelima, dalam sel organisme prokariotik DNA rantainya tunggal. Kemudian pada suhu mendekati titik didih atau pH ekstrim akan mengalami denaturasi. Kemudian struktur DNA. Setiap nukleotida pada DNA terdiri atas gula pentosa deoksiribosa, kemudian gugus fosfat, kemudian yang terakhir adalah basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 pada gula pentosa. Kemudian pada hewan seperti bakteri tentunya juga memiliki cara untuk memindahkan materi genetik tersebut. Ada 3 cara, yaitu yang pertama tahap transformasi. Di proses ini, bakteri mendapatkan DNA dari lingkungan sekitarnya. Bakteri memiliki protein di permukaan tubuhnya yang dapat mengenal DNA dari jenis bakteri yang masih berkerabat. Jika bakteri mengenali DNA sekitarnya, ia akan menyerap DNA ke dalam tubuh. Kemudian DNA itu akan menyatu dengan DNA inang sehingga mengubah strukturnya. Akhirnya sifat bakteri tersebut juga berubah. Yang kedua adalah transduksi. Rekombinasi genetik pada bakteri dapat dilakukan lewat transduksi. Transduksi terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag yang menginfeksinya. Virus tersebut akan menyuntikkan materi genetik ke dalam bakteri tersebut. Akibatnya DNA virus akan menyatu dengan DNA bakteri inangnya. Bakteri yang disuntikkan DNA virus tidak semuanya mati. Jika virus melakukan reproduksi secara lisogenik, materi genetik virus hanya akan turut mengganda seiring dengan pembelahan bakteri. Yang terakhir adalah konjugasi. Ini adalah proses pertukaran materi genetik pada bakteri yang dimana DNA berpindah dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Ketika melakukan konjugasi, bakteri akan membentuk jembatan tipis disebut pilus. Materi genetik tersebut kemudian berjalan melalui pilus sampai ke bakteri penerima. Karena itu bisa konjugasi sering disebut perkawinan bakteri, tapi bakteri hanya mengirimkan DNA kepada bakteri lain. Menurut saya hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.